Oke. Oke. Saya print screen dulu ya sebentar. Tuh, supaya enggak ini lagi. Di print screen dulu. Oke. Nah, baik. Jadi di layarnya sudah muncul ya. Yang silakan dibuka e-learning-nya. Modul daringnya sudah dibuka? Modul daringnya silakan dibuka. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah dibuka semua. Oke. Kemarin Anda sudah install aplikasi atau project-nya. Nah, itu kemarin Anda install itu masih file project yang mungkin masih bisa dijalankan di desktop Anda, tapi untuk jalan di Android atau smartphone itu butuh bantuan namanya VRBox. Cuman VRBox kita terbatas, jadi untuk sementara Anda menjalankan aplikasinya menggunakan desktop. Jadi saya rasa nanti dengan desktop Anda atau laptop Anda, pada saat Anda menjalankan aplikasinya, gambaran tentang bagaimana cara merakit komputer itu Anda sudah bisa pahami, ya. Oke, ini dibuka dulu yang pertama di bagian ini ya. Oke, ini saya lupa, nanti saya berikan ininya ya. Saya lupa ada yang untuk page sebelumnya, tapi tidak masalah. Oke ya. Jadi pertama adalah download aplikasinya. Sudah punya semua? Yang sudah copy kemarin di kakak kelasnya sudah punya? Sudah, Pak. Nah, kalau belum Sudah, Pak. ya, kalau belum punya nanti Anda download di sini juga ada. Ataupun bisa juga APK-nya kalau mau Anda jalankan di smartphone. Cuman nanti kalau di smartphone Anda butuh namanya VirtualBox ya, alatnya. Cuman mungkin belum ada yang punya. Jadi tidak masalah, download saja yang ini yang masih berbasis project ya. Yang nantinya Anda jalankan di Unity. Nah, kemudian Unity-nya sudah diinstal semua kemarin kan, ya versinya 2019.4.12.f1. Kalau belum punya, silakan download di sini. Oke, sudah oke kita semua? Sudah siap ya? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sambil saya jelaskan, pertama, ketika Anda mungkin sudah, ada yang mungkin sudah coba, nah di sini saya mereview kembali, biar nanti data percobaan dari hasil praktikumnya Anda paham, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab itu seperti apa. Jadi silakan mengikuti panduan cara praktikum hari ini. Pertama, jalankan aplikasinya, buka dulu Unity-nya, kemudian setelah Anda jalankan, file open ya, di open, kemudian atau bisa juga pakai Unity Hub, kalian open project-nya yang sudah diberikan kakak seniornya atau yang Anda sudah download. Setelah itu pada saat Anda masuk di Unity, kalian play saja ya. Kalian play seperti ini. Jadi nah, kurang lebih seperti ini kalau kalian masuk di aplikasinya. Ini kelihatan ya Unity-nya ya semua ya? Kelihatan semua, Di? Iya, Pak. Oke, Iya, nah Pak, kelihatan. kemudian nanti cara menjalankannya itu adalah klik play ini ya. Klik play ya. Jadi di klik play. Nah, sebelum kita menjalankannya, saya beri dulu penjelasan dulu bagaimana cara memakai kontrol dari keyboard kalau Anda menjalankannya di desktop atau di laptop. Nah, di sini ada petunjuknya kalau yang keyboard Anda yang arah panah ke kiri, ini kebalik ya, sorry. Ini ke kiri ya, ini ke kiri, kemudian ini ke kanan ya, ini terbalik ya. Kemudian ini yang maju, kemudian ini yang mundur keyboardnya. Jadi ketika saya jalankan, ini lagi proses ya. Ini ada saya klik di sini, ada kiri, ini kiri ya, kiri. Kemudian kanan, keyboardnya ya. Kemudian maju.
kemudian mundur seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada ALT sama mouse ya. Nah, ALT sama mouse ini untuk tujuannya adalah degree of freedom. Artinya kalau Anda bersamaan menekan ALT, kemudian Anda gerakan juga mouse-nya ya, itu berarti Anda akan diarahkan degree of freedom. Degree of freedom artinya Anda bisa memutar sudut pandang Anda 360 derajat ya. Contohnya seperti ini. Kalau saya jalankan tekan ALT sama mouse itu bisa seperti ini pandangan kita ya. Kiri, kanan, atas, bawah ya, seperti ini. Kalau Anda pakai alatnya VirtualBox lebih real lagi ya, seolah-olah itu Anda betul-betul berada di dalam sebuah ruangan. Mungkin kalau di desktop ini masih kita belum terasa apa namanya ke environment-nya. Tapi kalau Anda pakai VRBox itu lebih terasa. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini dia alatnya VRBox-nya ya. Kalau Anda punya seperti ini, Anda install di smartphone Anda, kemudian Anda pakai alatnya, maka ini akan lebih mantap pada saat Anda merakit komputer. Itu seolah-olah betul-betul Anda merakit komputer seperti seakan-akan di nyata apa namanya nyata real ya, seperti itu. Nah, kalau Anda pakai alat ini, kalau ada yang punya, harganya sih murah 300.000 sampai 150.000 ya. Kalau ada mungkin nanti ininya, mungkin beli ya karena dipakai terus nanti semester berikutnya dipakai lagi, semester berikutnya dipakai lagi ya, seperti itu. Siapa tahu ada punya apa namanya tugas akhir nanti dia mau virtual reality ya, seperti itu. Kemudian ini nanti ada kalau pakai alat ini ada kontrolnya ya. Jadi ini tuh degree of freedom-nya. Kalau tadi di keyboard itu kan kita pakai mouse sama Alt. Kalau di sini ada yang kayak stick PS ini ada yang bisa diarah 360 derajat. Nah, ini seperti ini. Kalau biasa kita sebut stick analog ya. Ini mirip lah seperti itu. Kemudian ada kanan, kiri, kemudian mundur, maju. Kemudian ada di bagian sisi samping sini ada pick and drop-nya. Nah, oke. Tadi di sini juga ada pick and drop ya di mouse-nya. Kalau mau pick and drop tinggal diklik klik kiri ya. Jadi nanti kalau Anda di aplikasi nanti tinggal Anda klik sini. Misalnya kita mau pilih motherboard, tinggal kita arahkan, kemudian kita klik mouse kiri ya. Jadi kita klik mouse sebelah kiri. Nah, seperti itu. Saya print dulu satu kali lagi ya. Oke, saya print dulu satu kali. Oke. Satu kali lagi ya saya print. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita next ya, next dulu. Nah, oke. Nanti di sini ada melihat link videonya ya. Ada link sebelum Anda praktikum, silakan dulu melihat tutorial merakit komputer. Nah, nanti videonya seperti ini ya. Nanti videonya seperti ini. Nah, ini cara merakit komputer nanti ada di videonya. Anda lihat videonya cara merakitnya. Jadi bagaimana memasang power supply. Kemudian nanti bagaimana cara memasang motherboard. Oke. Nah, ini nanti Anda silakan lihat ya. Cara memasangnya. Kemudian bagaimana cara memasang memori. Ya, seperti ini di slot memori ya. Ini cara perhatikan ini untuk memasang memori di sini. Kemudian barulah kita mengunci. Nah, itu caranya ya. Masang memorinya, pasang memorinya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya memasang prosesor ya. Nah, casing prosesor kita pasang seperti apa? Jadi heatsink-nya. Ya. Pasangkan ini. Oke. Ke sini. Nah, kemudian Nah, itu ya caranya. Jadi nanti silakan Anda
setelah praktikum ini, sebelum Anda praktikum di aplikasinya, silakan ditonton dulu video tutorialnya cara merakit komputer. Nah, setelah itu baru Anda merakit komputer, ya. Perhatikan cara merakitnya. Jadi misalnya setelah nonton, Anda jalankan aplikasinya. Jadi misal ini yang saya sudah jalankan di sini. Jadi misal kita pilih motherboard dulu, ya. Sesuaikan panduannya saja. Misalnya ini disuruh apa dulu? Motherboard, ya. Oke, kita pilih motherboard dulu. Walaupun sebenarnya yang bagusnya dulu itu adalah kita pasang dulu power supply, kemudian hard disk, ataupun CD-ROM dulu, ya. Jadi power supply, kemudian hard disk, CD-ROM. Biasanya seperti itu. Tapi ini di panduan kita disuruh pasang dulu motherboard, ya, seperti itu. Jadi ikuti saja sesuai dengan panduan. Caranya kita arahkan sampai dia muncul kursornya seperti ini, ya. Kemudian kita klik mouse-nya, klik kiri, ya, seperti ini. Nah, ini kita pick and drop, ya. Jadi kita klik, jadi kita sudah pick mode mouse-nya. Kemudian kita maju, ya. Jadi maju. Kemudian kita arahkan. Nah, tekan ALT lagi untuk degree of freedom-nya. Jadi degree of freedom-nya seperti ini. Tekan ALT sambil mouse-nya kita jalankan. Oke. Nah, kita perhatikan tadi sesuai dengan video tutorial. Kalau tadi motherboard itu ditaruh di sebelah mana? Apakah sebelah sini, apakah sebelah sini, atau sebelah sini? Nah, harus kita kita lihat dulu videonya. Ternyata tadi videonya di sebelah sini, toh. Nah, di bagian sini kalau ditidurkan. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi motherboard-nya sudah terpasang, ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di panduan baca lagi apa yang disuruh. Misalnya setelah motherboard, kita next lagi. Nah, disuruhnya prosesor, ya. Jadi prosesor lagi. Jadi kita lakukan lagi dengan cara kita maju kiri, ya, maju kiri sambil kita tekan ALT. Jadi gitu caranya. Nah, ini kalau prosesor dia karena kecil, jadi kita harus dekat, ya. Dekat. Nah, seperti ini. Sampai dia muncul kursornya melebar seperti ini, baru kita klik mouse kiri, ya, klik. Nah, ini sudah kita bawa, ya. Oke, kemudian kita pasang prosesornya. Nah, kita pasang prosesornya. Oke, ini sudah terpasang, ya. Itu. Oke. Nah, kalau sudah terpasang, nah, instruksinya adalah sesudah prosesor, kita baca lagi panduan. Sesudah prosesor, kita baca lagi panduan. Nah, heatsink, ya. Kita disuruh pasang lagi heatsink. Nah, setelah itu kita balik lagi, cari lagi heatsink. Tekan ALT. Jadi ALT kiri, kanan, maju, mundur itu di keyboardnya Anda mainkan, ya. Oke, kalau begini ALT, ya. Nah, sampai Anda dapatkan heatsinknya, klik. Nah, oke. Kemudian kita bawa ke sana, pick and drop, ya. Taruh di bagian heatsinknya. Jadi heatsinknya itu di atas prosesornya, ya. Jadi klik saja di sini. Sampai ada tanda seperti ini, ya. Oke, diklik seperti ini. Oke, sudah terpasang, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya silakan mengikuti panduan lagi, ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi silakan Anda baca panduannya. Nanti Anda lakukan sendiri. Kemudian sampai terakhir, ya. Pokoknya sampai terpasang semua komponen-komponen yang ada di atas meja dari ruangan lab virtual. Ini tuh sampai dia memasang hard disk, ya. Terakhir sampai dia memasang hard disk, ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di data percobaannya Anda disuruh
itu adalah rekam. Jadi silakan Anda install software untuk merekam desktop ya, merekam komputer Anda. Jadi Anda sambil jalankan ini, Anda rekam filenya ya, Anda rekam dengan menggunakan VR. Jadi yang tadi seperti cara ini Anda rekam ya. Silakan Anda pakai rekam desktop ya. Kemudian rekam sampai semua komponen komputernya terpasang di dalam casingnya ini ya. Seperti itu tugas data percobaannya. Dibikin video ya. Kemudian nanti videonya MP4. Kemudian habis setelah itu, kalau bisa nanti di dalam videonya itu ada suaranya ya. Jadi misalnya begini, ada dubbingnya. Misalnya ambil motherboard, kemudian kita pick, kemudian kita pasang di bagian motherboard, bagian casing CPU, di bagian tempat motherboard. Jadi ada suaranya. Jadi jangan sampai di dalam videonya tidak ada suaranya. Paham ya semua untuk data percobaannya? Iya, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Iya, paham, Pak. Oke. Setelah itu Anda silakan videonya di-upload di Google Drive Anda, kemudian nanti di sini tinggal di-copy linknya. Paham, Ji? Nah, bukan videonya di-upload di sini karena kapasitasnya kan kapasitas di sini untuk video kan 15 MB saja. Jadi karena mungkin nanti videomu akan besar size-nya, jadi silakan Anda upload videonya di Google Drive, kemudian yang di sini nanti adalah cuma linknya saja. Seperti itu. Kemudian Anda submit. Oke? Nah, oke. Kalau sudah, setelah Anda submit, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul daringnya. Oke? Ada 5 pertanyaan. Oke ya? Paham ya untuk instruksinya? Iya, Pak. Paham, Pak. Iya, Paham Pak. ya? Oke. Nah, untuk semua tadi yang sudah Anda kerjakan, yang anggaplah sudah Anda membuat videonya, nah itu nanti lagi Anda buat laporannya. Jadi satunya ada bentuk video, satunya bentuk laporan. Jadi di screenshot. Paham, Ji? Paham ya? Iya, Pak. Kemudian dikumpulkan sampai minggu depan, 1 minggu. Oke ya? Ada Iya, Pak. pertanyaan enggak? Pak, saya ingin bertanya. Anissa, silakan bertanya. Iya, kalau misalnya Pak, yang batas waktu ini yang modul daring Pak, tugas di modul daring itu sampai kapan Pak? Kalau untuk yang menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan sama untuk videonya batasnya sampai hari ini. Jadi bikin videonya sampai hari ini jam 12 malam lah saya tunggu. Paham, Ji? Tapi untuk laporannya, sampai minggu depan. Iya, paham Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Jadi saya kasih waktu ini dari jam berapa ini, 1:30 sampai jam 12 malam. Silakan kalian kerja kelompok atau seperti apalah kalian lebih tahu, di kafe kah, panggil-panggil juga Pak Sahril mungkin kalau di kafe. Siap, Pak. Siap. Ya. Oke, seperti itu. Saya rasa itu cukup singkat, tapi insya Allah saya rasa ini kelasnya cukup pintar semua, cukup memahami apa yang disampaikan ya, karena kekompakannya mungkin sudah bagus ya. Oke, jika ada pertanyaan lagi silakan ketua kelasnya WA saya di WA ya, WhatsApp. Silakan yang lain juga kalau ada yang bertanya silakan bertanya ke ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang forward ke saya. Seperti itu. Oke, Siap, Pak. cukup sekian karena mungkin kuota Anda juga akan tersedot banyak kalau kita terlalu lama ya. Saya memaklumi perasaan Anda, oke. Cukup sekian ya. Oke, selamat bekerja. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih, Pak. Ya.